Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Oktaviani Putri Rohmat. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan bidang kajian Public Relation. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pendekatan Interpersonal Guru pada Anak Tunagrahita, Studi Kasus pada Komunikasi Guru dengan Anak Tunagrahita di SMA LBC Bina Mandiri Bandung. Konteks penelitian, pendidikan merupakan suatu hal yang penting, sehingga semua masyarakat berhak mendapatkan pendidikan tak terkecuali bagi anak tunagrahita. Seperti yang kita ketahui bahwa anak tunagrahita merupakan anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata anak seusianya, di mana dia akan kesulitan untuk berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, dan dia akan mengalami kesulitan dalam hal proses penerimaan pembelajaran. Walaupun demikian, mereka butuh pendidikan untuk disiplin dan juga mandiri. Pertanyaan penelitiannya ada 4. Yang pertama, bagaimana pola komunikasi yang digunakan oleh guru pada siswa tunagrahita pada saat proses belajar mengajar di SMA LBC Bina Mandiri Bandung? Yang kedua, bagaimana penerapan interaksi interpersonal yang dilakukan guru SMA LBC Bina Mandiri Bandung kepada siswa tunagrahita pada saat proses belajar mengajar? Yang ketiga, bagaimana penggunaan simbol-simbol yang diterapkan guru SMA LBC Bina Mandiri Bandung kepada siswa tunagrahita pada saat proses belajar mengajar? Dan yang keempat, bagaimana konstruksi relasi hubungan antara guru SMA LBC Bina Mandiri Bandung pada siswa tunagrahita pada saat proses belajar mengajar? Kerangka pemikiran. Teori rujukannya menggunakan teori komunikasi interpersonal, teori interaksi simbolik, dan teori komunikasi verbal dan nonverbal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitiannya ada 3 orang, yaitu Bu Habibah selaku guru kelas 10, Pak Kuswendi selaku guru kelas 11, dan Bu Niki selaku guru kelas 12. Teknik pengumpulan datanya wawancara, observasi, dan dokumen. Teknik analisis datanya reduksi data, penyajian data, kesimpulan, serta untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi teknik. Pembahasan yang pertama mengenai pola komunikasi yang digunakan oleh guru SMA LBC Bina Mandiri Bandung, yaitu tidak serta-merta membuat pola komunikasi, tetapi membuat terlebih dahulu metode pembelajaran yang cocok untuk diterapkan kepada anak tunagrahita berdasarkan hasil asesmen dan juga prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip ini prinsip kasih sayang dan prinsip motivasi. Sehingga ada 5 metode pembelajaran yang diterapkan. Yang pertama ada metode simulasi atau peniruan, metode tanya jawab, metode demonstrasi atau percontohan, metode karya wisata turun langsung ke lapangan, dan metode latihan diberikan latihan secara terus-menerus dan step by step. Pembahasan yang kedua, penerapan interaksi interpersonal yang dilakukan oleh guru SMA LBC Bina Mandiri Bandung. Yang pertama adalah dengan membangun ikatan hati atau ikatan batin dengan anaknya. Ketika ikatan hati sudah tercipta, maka materi yang sulit pun akan dapat diterima oleh anak tunagrahita walaupun prosesnya panjang. Yang kedua, memahami anak tunagrahita dengan cara melihat dari ekspresinya dan juga materi yang disampaikannya harus sesuai dengan hasil asesmen. Yang ketiga, pemberian kata-kata pujian yang berfungsi untuk memotivasi anak tunagrahita agar lebih semangat dalam belajar. Yang keempat, berprasangka positif, dan yang kelima, menempatkan diri sesuai dengan lingkungannya. Guru bisa menjadi temannya, guru bisa menjadi orang tua atau menjadi gurunya. Yang pembahasan ketiga, penggunaan simbol-simbol yang diterapkan guru. Tidak terlepas dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbalnya itu mendukung komunikasi verbal. Penggunaan komunikasi nonverbalnya itu ada gestur, ada sentuhan ketika memberikan saran atau dukungan, ada vokalik untuk membedakan mana pertanyaan dan pernyataan, bahasa ruang, dan eye contact. Sedangkan untuk pembahasan terakhir adalah konstruksi relasi hubungannya. Guru menerapkan 3 cara, yaitu membangun kontak dengan cara guru melakukan basa-basi kepada anak didiknya, menyapanya. Terus ketika anaknya sudah mulai interest, guru harus melibatkan diri kepada hal-hal yang disukai oleh anak didiknya. Serta yang ketiga adalah mengakrabkan diri dengan cara mengobrol secara santai. Untuk itu kesimpulannya ada 4. Yang pertama, pola komunikasi yang digunakan oleh guru SMA LBC Bina Mandiri Bandung ini yaitu dengan cara membuat metode pembelajaran yang sesuai dengan anak tunagrahita berdasarkan asesmen. Yang kedua, penerapan interaksi yang digunakan oleh guru itu dengan cara menciptakan ikatan batin, memahami perasaan dari gesturnya,
dan menempatkan diri. Yang ketiga, simbol-simbol yang digunakan itu menggunakan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Dan yang keempat, untuk membangun relasi hubungan yang terjalin, guru-guru melakukan 3 tahap, yaitu membuat kontak, mengelibatkan diri dengan apa yang disukai anak didiknya, dan yang ketiga, mengakrabkan diri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.